Bab 2125 Kebencian. Dian Sansi mengepalkan tangannya erat-erat. Emosinya yang baru saja mereda tiba-tiba berkobar bagai api yang berkobar. Aliran energi yang lembut dan mendalam menyelimuti jiwa dan raganya, perlahan meredam amarahnya yang memuncak. Aku tidak ingin bertemu dengannya sekarang. Bantu aku mengatasi ini. Dian Sansi mendongak. Aku mengetahui cara berpikir jernih hanyalah awal dari pertumbuhan seseorang. Untuk benar-benar tumbuh dewasa dan mampu berdiri sendiri, kau harus belajar mengendalikan kata-kata, tindakan, dan emosimu. Kau tidak boleh menunjukkan kegembiraan atau kemarahan di wajahmu. Kau harus memiliki hati yang membara tetapi wajah yang tenang. Kau harus membenci sampai ke tulang, tetapi mampu berbicara dan tertawa. Dian Zhouxi tampak tenang. Tatapannya jernih dan tak tergoyahkan. Ia bagaikan seorang kakak yang dengan lembut dan sabar mengajari adiknya yang belum dewasa sepenuhnya. Aku percaya kau bisa. Dian Sansi menggelengkan kepala, segera menenangkan emosinya, lalu mengangguk tegas. Jangan khawatir, Kakak Zhouxi. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Kedatangan Yunce langsung menarik perhatian semua tokoh berpengaruh di kerajaan ilahi Shenluo. Ini adalah pertemuan pertama Yunce dengan dewa pertama legendaris dari 6 kerajaan ilahi. Matanya bagai obor, janggutnya bagai singa, dan lengannya yang tebal memantulkan cahaya sekeras baja. Tak seorang pun meragukan bahwa kedua matanya mengandung kekuatan untuk merobek dan menghancurkan langit. Ketika tatapannya tertuju padanya, seolah-olah sebuah gunung raksasa yang menjulang tak terukur, telah runtuh menimpanya. Meskipun Yunce sudah siap secara mental, ia masih menahan napas selama 2 saat. Setelah mengamati Yunce, Dian Luohou, yang sama sekali tidak memiliki keagungan dewa pertama, tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju untuk menyambutnya. Jadi, bocah dari keluarga Meng itu. Aku sudah mendengar namamu berkali-kali akhir-akhir ini sampai telingaku hampir mati rasa. Suaranya menggelegar bagai lonceng. Setiap kata menggetarkan jiwa. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh dunia seakan bergetar. Yunce segera memberi hormat standar seorang junior. Nadanya terdengar 3 kali rendah hati dan 7 kali tenang. Junior Yunce memberi hormat kepada Yang Mulia Jue Luo. Ketika saya bepergian ke luar negeri, nama Yang Mulia Jue Luo bergema bagai guntur di langit. Setelah kembali ke kerajaan ilahi penenun mimpi, Yang Mulia Wu Meng sering menyebutnya. Hari ini, saya akhirnya beruntung bertemu dengan Anda, dan saya merasa gembira sekaligus gemetar. Tatapan Dian Luohou tertuju pada Yunce beberapa saat sebelum ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Menggunakan Yunce sebagai namamu dan menyebut dirimu Yang Mulia Wu Meng, kau memang keras kepala seperti yang dikatakan Meng Tua. Namun, tak heran ia selalu berusaha memujimu setinggi langit. Belum lagi sifat keilahianmu yang sempurna. Penampilanmu saja sudah jauh melampaui ayahmu yang tak berguna saat itu. Dulu waktu aku menggendongmu, beratmu hanya 8 pon dan keriputmu seperti monyet. Sekarang, kau terlihat seperti ini, yang membuat mimpi lamamu terlihat jauh lebih indah. Hahaha, tawa itu memekakkan telinga, tetapi tidak ada kesan superioritas atau merendahkan terhadap seorang junior. Itu hanyalah apresiasi untuk putra seorang teman dekat. Yunce tersenyum. Yang Mulia Dewa Senior terlalu baik. Yang Mulia Dewa Senior memang sekuat yang dikabarkan, membangkitkan rasa kagum dan hormat. Aku ingin tahu apakah putra Dewa Shenluo ada di sini. Aku senang berbicara dengan saudara Dian sebelumnya, dan kami mengobrol dengan sangat menyenangkan. Sekarang setelah aku tiba di Tanah Suci, aku tak sabar untuk datang dan memberi penghormatan. Dian Sansi melangkah keluar dari penghalang dan berkata dengan keras, Putra Dewa Yuan, waktu kedatanganmu sangat tidak tepat. Saudara Zhouxi sedang bermandikan aura ilahi Tanah Suci dan tiba-tiba mendapat pencerahan. Saat ini beliau sedang berkonsentrasi pada pencerahan di dalam penghalang, dan aku telah melindunginya selama ini. Oh, Dian Luohou mengangkat alis, tidak curiga, dan matanya berbinar puas. Jadi begitu, bagus. Bagus sekali, begitu. Yunce tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari saudara Dian, kau mampu menangkap peluang dengan mudah, sungguh mengagumkan dan patut ditiru. Ia mengalihkan pandangannya ke Dian Sansi, dan setelah berpikir sejenak, ia berkata, apakah ini saudara Sansi? Dian Sansi dan Yunce belum pernah bertemu sebelumnya, namun orang itu langsung memanggil namanya. Ia terkejut, lalu berkata, aku Dian Sansi, tapi memanggilku, saudara Sansi, sama sekali tidak pantas. Anak Dewa Abis adalah anak Dewa Penenun Mimpi, panggil saja aku Sansi. Yunce tersenyum polos dan lembut. Anak Dewa Penenun Mimpi adalah Meng Jianxi, sementara aku hanyalah seorang pengembara yang baru kembali. Tidak pantas menyandang gelar, anak dewa. Saudara Sansi 60 tahun lebih tua dariku, dan reputasimu tersebar luas, memanggilmu, saudara, sangatlah tepat. Hahaha, Dian Luohou tertawa lagi. Dasar bajingan, bicaramu begitu fasih.
sikapmu yang kaku dan ragu-ragu ini sangat mirip dengan ayahmu dulu. Yunce mengangguk ramah kepada Dian Sansi, lalu membungkuk kepada Dian Lohou. Meskipun sedikit menyesal, ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk saudara Dian. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi dan akan menyusulmu nanti. Ya, persahabatan sejati terletak pada ketahanan dan sifatnya yang abadi, tidak pernah terbatas pada satu momen pun. Dian Lohou tidak mencoba menghentikannya. Sansi, pergilah dan antar Yuan Shenzi pergi. Jelas, ia sedang memfasilitasi persahabatan antara Dian Sansi dan Yunce. Apakah Yunce bersedia mengakui identitas Meng Jianyuan? Atau apakah ia saat ini adalah dewa penenun mimpi? Tidaklah penting. Status keilahiannya yang sempurna adalah fakta yang diketahui dan dikagumi dunia. Ia dapat melihat rasa bersalah dan kasih sayang Meng Kongchan kepada Yunce lebih jelas daripada siapapun. Kecuali jika ia menemui ajalnya, dewa penenun mimpi di masa depan hanya bisa menjadi Meng Jianyuan, Yunce. Di dalam penghalang, merasakan kepergian Yunce, Dian Zhouxi, orang yang terluka dan disakiti, menghela napas panjang lega. Tanpa orang lain di sekitarnya, kesedihan dan rasa sakitnya terlihat jelas, dan kerutan di wajahnya bertahan lama. Burung Phoenix pasti akan datang ke pohon wutong yang tinggi, dan kupu-kupu tentu saja akan datang ke bunga-bunga yang harum. Jadi, kaulah bunga yang bersinar, sementara aku bukanlah pohon wutong yang tinggi. Burung Phoenix pernah memberikan cahayanya, menyalakan hidupku yang sunyi. Kebencian apa yang kumiliki? Kebencian apa yang kumiliki? Tetes, tangannya sedikit dingin, dan dalam kabut, ia melihat bekas basah yang perlahan meluncur. Jelas sebening kristal. Cahaya yang terpantul itu menyilaukan dan menyayat hati. Sambil memejamkan mata, ia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Bertemu seseorang yang rela memberikan segalanya adalah keberuntungan terbesar dalam hidup. Baiklah, Kylie, jika dialah yang telah kau pilih sebagai takdirmu, membuatmu, yang tak pernah melampaui batas, bersedia melakukan ini untuknya. Aku tak akan pernah menjadi penghalang bagimu. Aku hanya akan membantumu. Dian Sansi mengantar Yunce jauh. Yunce terus bertanya tentang berbagai hal terkenal di kerajaan ilahi Shenluo, tak pernah membiarkannya berhenti. Dian Sansi hanya bisa menjawab dengan sabar, dan tanpa sadar, mereka telah berjalan cukup jauh. Pada saat ini, Yunce tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, dengan dingin berkata, kau dan Dian Zhouxi sama-sama melihatnya di depan kediaman Dewa Roh, kan? Dian Sansi tiba-tiba berhenti, menatap senyum tipis di bibir Yunce. Ia perlahan memahami sesuatu. Tatapannya dengan cepat beralih dari keheranan menjadi dingin. Kau, sengaja. Tentu saja. Lekuk bibir Yunce perlahan melebar. Perlahan-lahan menunjukkan ejekan yang tak tersamar. Jika aku tidak merasakan aura Dian Zhouxi yang mendekat, aku tidak akan bertindak begitu lancang di tanah suci ini. Kau, Dian Sansi, yang sedari tadi berusaha keras untuk tetap tenang di hadapan Yunce, kini ekspresi dan emosinya hancur berkeping-keping. Ia tak pernah menyangka bahwa Yunce, meskipun bukan dewa penenun mimpi, bahkan lebih kuat dari dewa penenun mimpi, tiba-tiba menunjukkan wajah seperti itu, begitu tak terduga, begitu mencolok. Ia menahan amarahnya dan mencibir. Apa kau memprovokasi saudaraku Zhouxi? Memprovokasi kerajaan ilahi Shenluoku? Tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang junior penenun mimpi yang rendahan. Beraninya aku memprovokasi kerajaan ilahi Shenluo yang luas. Aku hanya, kata-katanya seolah mengakui kekalahan. Tetapi senyumnya tiba-tiba berubah menjadi jahat. Aku meremehkan Dian Zhouxi. Lagi pula, yang disebut-sebut sebagai putra dewa nomor 1 dari 6 kerajaan ilahi itu hanyalah seorang pengecut yang menyedihkan. Bang, Dian Sansi kehilangan kendali auranya, dan aliran udara di sekitarnya meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Kemarahan yang mendalam, bahkan bercampur dengan sedikit niat membunuh, melonjak keluar dari auranya yang tak terkendali. Oh, Yunce menyilangkan tangannya, menatap Dian Sansi dengan penuh minat. Saudara Sansi, apakah kau marah? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Petik 2. Di hadapan kediaman Dewa Roh, Dian Zhouxi mungkin 1000 kali, 10.000 kali, lebih marah daripada kau sekarang. Pria normal manapun, bahkan yang hanya memiliki sedikit nyali dan darah, pasti akan bangkit dengan marah dan memelototinya. Sayangnya, tidak. Seharusnya kukatakan dia benar-benar sesuai dengan gelarnya sebagai putra Netherworld. Bahkan jika dia begitu marah hingga kepalanya hampir pecah dan begitu terhina hingga hati dan kantong empedunya hampir pecah, dia tetap memilih untuk dengan patuh menarik kepalanya ke dalam cangkangnya dan kemudian menyeretmu pergi dengan penuh penghinaan. Yang lebih lucu lagi adalah seekor anjing yang telah kehilangan martabatnya masih tahu untuk menggonggong beberapa kali. Sementara putra pertama Netherworld yang bermartabat, ketika melarikan diri dalam penghinaan, tidak berani bersuara, apalagi menggonggong. Cek cek cek, hahaha, krak, 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 Yunce tertawa terbahak-bahak.
Tawanya bercampur dengan gertakan gigi dan suara retakan dari Dian Sansi. Dian Sansi hampir menghabiskan seluruh tekadnya untuk menahan keinginan untuk memukul Yunce. Wajahnya yang semula cerah perlahan-lahan menjadi gelap hingga semerah darah. Apa itu? Yunce menatapnya dengan tenang. Saudara Sansi, apakah kau marah? Apakah kau akan membalas dendam kepadaku atas nama saudaramu Jiushi? Petik 2. Kudengar meskipun saudara Sansi baru berusia 30 tahun, kultivasinya sudah berada di tingkat ketiga alam pemusnahan ilahi, tak tertandingi oleh siapapun dari generasinya di kerajaan ilahi Shenluo. Dan aku hanyalah seorang kultivator alam dewa ilahi. Aku khawatir aku akan mudah hancur berkeping-keping di bawah amarah saudara Sansi. Ini sungguh mengerikan. Ia mengatakan ini, tetapi matanya penuh dengan ejekan dan geli, tanpa sedikit pun rasa takut. Peringatan Dian Jiushi dan janjinya kepada Dian Jiushi masih terngiang di telinganya, membantu akal sehatnya untuk mengukir secercah kejelasan di tengah amarahnya. Kemarahan di sekitarnya tidak mereda, dan senyum dingin tersungging di sudut mulut Dian Sansi. Ia hendak membalas ketika ia melihat Yunce tiba-tiba menunjukkan ekspresi berlebihan karena menyadari sesuatu. Oh gelombang-gelombang, aku mengerti. Kau tidak berani. Kakak kesembilanmu pasti sudah berulang kali memberitahumu untuk tutup mulut dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Alasannya tak lain adalah mempertimbangkan situasi kerajaan ilahi secara keseluruhan, menjaga martabat putra ilahi, dan bersikap lebih lunak setelah meninggalkan tanah suci. Ucapan sarkastis Dian Sansi hampir terucap seolah-olah dihantamkan benda tumpul ke tenggorokannya. Kemerahan di wajahnya yang baru saja memudar 3 poin langsung berubah menjadi ungu kebiruan yang bahkan lebih mengerikan. Yunce tersenyum dan berkata, "Kenapa wajahmu tiba-tiba pucat begitu?" "Sepertinya aku benar, pantas saja. Orang tak berguna itu jago mengarang berbagai alasan dan dalih." Mata Dian Sansi berkilat tajam. "Bahkan jika kau adalah dewa penenun mimpi, berani menghina kakakku Jiuzi, menghina kerajaan ilahi Shenluoku, kau akan membayar harga yang akan kau sesali seumur hidupmu." Geramannya yang pelan diikuti oleh kata-kata Yunce yang tanpa tergesa-gesa. Orang tak berguna paling tidak jago mengancam. Karena orang tak berguna secara alami hanya jago mengancam. Dian Sansi hampir menggertakkan giginya hingga menjadi bubuk. Ia hanya bisa mengulang-ulang kata-kata Dian Jiuzi dalam benaknya, terutama permohonan yang rendah hati itu. Barulah ia bisa menahan amarahnya yang hampir tak terkendali. "Membuatku menyesalinya seumur hidup. Sangat mudah. Ceritakan pada ayahmu apa yang terjadi hari ini, dan aku yakin murka Dewa Jueluo akan dengan mudah membakarku." Atau, ia dengan santai mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke sisi kepalanya. "Kau bisa meninju kepalaku." Meskipun harga untuk menyerang di tanah suci sangat tinggi, dan sulit untuk memaafkan terlepas dari status seseorang, sebagai seorang pria, martabat dan keberanian harus di atas segalanya. "Bagaimana menurutmu, saudara Sansi?" Sambil berbicara, ia melangkah maju, bahkan 2 langkah lebih dekat ke Dian Sansi, membiarkan amarahnya yang mendidih dan nyata berada dalam jangkauannya. Namun ia masih tersenyum tipis, tanpa rasa takut. Dian Sansi mengepalkan tinjunya semakin erat, butiran darah merembes dari sela-sela jarinya. "Kau sengaja memprovokasiku." "Ya," Yunce langsung mengakui, "karena aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa tak bergunanya 2 individu paling luar biasa dari generasi ini di kerajaan ilahi Shenluo. Fakta membuktikan bahwa kau dan anak ilahi Shenluo yang menyedihkan itu sama-sama pengecut." Kata-katanya diiringi ejekan dan kebencian yang terpancar dari wajahnya. Sambil tertawa dingin, Yunce berbalik dengan santai dan berjalan pergi di bawah tatapan tajam Dian Sansi. Sampah seperti itu berani memimpikannya Kailiku. Sungguh lelucon. "Kembalilah dan beritahu Dian Jiushi bahwa kodok harus selamanya tetap berada di lumpur. Setinggi apapun mereka melompat, mereka tidak akan pernah bisa mengubah sifat mereka yang kotor dan menyedihkan." Batuk, beberapa butir darah menyembur dari sela-sela gigi Dian Sansi. Namun ia tetap dengan keras kepala menahan diri untuk tidak menyerang hingga sosok Yunce benar-benar menghilang dari pandangannya yang merah padam. Sepenuhnya menghilang dari pandangan dan persepsi Dian Sansi. Ekspresi Yunce lenyap, kembali tenang sepenuhnya. Kau begitu memprovokasinya. Apa kau tidak takut dia akan kehilangan kendali dan tiba-tiba menyerang?" Tanya Li Su khawatir. Yunce menjawab, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Merasakan perubahan emosi dan bahkan pikiran adalah keahlian Ratu Iblis. Dan di antara semua itu, menilai apakah kemarahan seseorang telah mencapai ambang kehilangan kendali sepenuhnya adalah hal yang paling mendasar dan sederhana. Li Su bertanya, "Apakah kau yakin tidak ada yang berani menyerang di tanah suci?" "Tidak." Yunce menggelengkan kepalanya. "Itu hanya alasan yang paling tidak penting. Yang benar-benar kumanfaatkan adalah kegilaan Dian Jiushi terhadap Hua Caili. Hal yang paling langka dan paling berharga di dunia adalah kegilaan. Hal yang paling mudah dieksploitasi adalah juga kegilaan. Oleh karena itu, hal yang paling hina dan keji di dunia adalah mengeksploitasi kegilaan."
Kata-kata ini jelas tertanam di benak Ratu Iblis Ciu Yao. Li Su tak habis pikir, mengapa kau begitu yakin bahwa kegilaan Dian Jiu pada Hua Caili bisa membuatnya sejauh itu? Yunce tidak berpura-pura misterius, dan langsung menyatakan, sebelumnya, aku hanya tahu kegilaannya pada Caili. Namun, selama percakapan kami di kerajaan penenun mimpi, segala sesuatu tentangnya memancarkan kesombongan putra ilahi pertama. Namun, ketika ia tiba-tiba bertanya bagaimana cara mendapatkan lebih banyak dukungan dan kasih sayang dari orang yang ia kagumi, di balik lingkaran cahaya yang paling menyilaukan itu tersimpan rasa malu dan rendah diri yang mendalam. Saat ia berbicara, tak ada sedikit pun ejekan di kedalaman matanya, melainkan kegelapan yang samar. Penjelasan Yunce hanya membuat Li Su semakin bingung. Namun ia tidak melanjutkan, karena ia tahu pemahamannya tentang hubungan romantis sangat terbatas. Dan proses dari kekosongan hingga kurangnya pemahaman sepenuhnya disebabkan oleh penggambaran Yunce. Yunce mengangkat tangannya, jari-jarinya mengepal, Dian Sansi hampir mencapai titik puncaknya. Kemarahan dan penghinaan yang intens dan terpendam ini, yang selama ini ia pendam, tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Petik 2. Kalau begitu, di saat yang kuanggap paling tepat, sedikit dorongan saja sudah cukup. Bang, jari-jari Yunce terbuka, dentuman sonik bergema di antara jari-jarinya. Senyum dingin tersungging di wajahnya. Li Su terdiam cukup lama sebelum berkata pelan, ekspresimu agak menakutkan. Ya, Yunce langsung mengakui, wajah iblis yang semakin standar. Ya, mungkin, jawab Li Su. Setelah beberapa saat, ia menambahkan pelan, kita tetap harus berhati-hati sebisa mungkin. Bagaimanapun, ini adalah alam tertinggi abis, bahkan kecelakaan sekecil apapun dapat menyebabkan kehancuran. Sejak melangkah ke Tanah Suci, kata-kata Li Su yang terbatas telah menjadi teguran dan peringatan yang tak henti-hentinya baginya untuk sangat berhati-hati. Mungkin jiwa penciptanya yang sangat kurus telah menemukan sesuatu yang meresahkan di dalam ruang Tanah Suci ini. Ya, kau bisa tenang. Yunce meyakinkannya sekali lagi. Bagiku, Tanah Suci sebenarnya adalah tempat teraman di seluruh dunia abis. Langkah Yunce melambat, entah disengaja atau karena ia merenungkan sesuatu dalam diam. Tiba-tiba, ia berbicara tanpa peringatan, mengajukan pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab Li Su. Katakan padaku, apakah orang yang memanfaatkan ketulusan, untuk alasan apapun, pantas dimaafkan? Tak heran, Li Su terdiam cukup lama. Ia tak bisa menjawab, namun ia jelas merasakan bahwa ketika Yunce mengucapkan kata-kata itu dengan begitu santai, jiwanya bergetar sesaat. Meskipun sangat singkat dan ringan, hampir seketika terhapus oleh Yunce, hal itu menyebabkan jiwa Li Su merasakan sakit yang aneh, asing, dan menusuk. Rasa sakit ini hampir menembus seluruh jiwanya. Rasanya seperti retakan sunyi yang berasal dari lubuk jiwanya. Yunce terus berjalan. Dan karena tak mendapat jawaban, ia terdiam cukup lama. Hingga suatu saat, Li Su tiba-tiba menyadari bahwa jiwanya sangat tegang. Dan tak kunjung tenang selama beberapa tarikan napas. Ia tak berhenti melangkah maju. Namun secara sadar meringankan langkahnya. Bahkan aura yang dilepaskannya pun meredup. Seolah-olah ia sengaja berusaha meredam kehadirannya. Dunia Tanah Suci terasa murni dan sunyi, memperkuat suara detak jantung Yunce. Di depan, sesosok tubuh tinggi perlahan berjalan ke arahnya. Sosok ini tingginya hampir 3 meter, dan aura yang dibawanya jauh lebih dahsyat daripada gunung setinggi 3000 meter. Rasa tertindas yang mengerikan ini bahkan melampaui Dewa Luo Mutlak. Tubuh Dewa Luo Mutlak bagaikan baja yang ditempa, sementara orang yang ada di hadapannya, tubuhnya yang terbuka tampak seperti perunggu kuno yang ditempa oleh perubahan tak berujung dan tahun-tahun yang tak berujung. Melepaskan tekanan ilahi yang luar biasa dari zaman kuno, melampaui segalanya. Langkah Yunce bergeser, memilih arah yang tak bertemu tatapannya. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Tatapan mengerikan tiba-tiba melesat, tepat ke arah Yunce, disertai aura yang seakan langsung menghancurkan tulang dan jiwa. Tak mampu menghindarinya, Yunce menoleh ke samping dan membungkuk ke arah sosok itu. Yunce dari kerajaan penenun mimpi memberi salam kepada imam besar. Penampilannya yang begitu, kehadirannya yang begitu mengesankan. Hanya ada satu kemungkinan identitasnya. Kepala dari 4 imam besar Tanah Suci. Imam besar kedua setelah satu orang dan di atas semua roh di dunia abis. Ia, juga satu-satunya orang yang benar-benar ditakuti Hua Caili di Tanah Suci. Pengungkapan identitas Yunce sendiri tidak menyebabkan sedikit pun perubahan pada tatapan yang tertuju padanya. Itu adalah tatapan yang sangat mengerikan, hampir menembus daging dan sumsumnya. Ia berbicara, setiap kata bagaikan palu dewa yang menghantam jiwa. Dari mana datangnya kekuatan pagoda terapungmu? Tanda seru. Alis Yunce tiba-tiba berkedut.